Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 9 April tahun 2021, hari Jumat dalam Oktav Paskah. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah sebagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami, supaya damai yang kami rayakan ini kami nyatakan pula dalam perbuatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Yesus, Tuhan Yesus yang bangkit dari mati menampakkan diri kepada para murid dalam situasi sederhana keseharian para murid sebelum mengikuti Tuhan Yesus, yakni menjadi nelayan. Maka Tuhan Yesus datang juga saat para murid sedang menangkap ikan, menjalani kembali aktivitas mereka. Marilah kita percaya bahwa kebangkitan Kristus itu juga memperbarui hidup kita yang mungkin tampak sangat sederhana yang kita biasa lakukan. Namun kita boleh untuk melihat secara baru, yakni ketika Tuhan hadir telah menebus dosa kita dan telah menyelamatkan kita dari kesalahan, maka kita boleh untuk menjadi berkat dan saksi kebangkitan Kristus dengan menjalankan aktivitas harian kita sepenuh hati yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang pula. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikan hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua, hidup kita, karya kita, perjuangan kita untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.